Kembali lagi di Galeri MasterChef Indonesia. Kini 23 kontestan akan bersaing untuk mempertahankan apron putih mereka. Masuk ke galeri, tiba-tiba ada mystery box lagi nih. Waduh, menurut aku mystery box itu isinya aneh-aneh. Dan biasanya sih susah ya. Gila, aku selalu excited ngeliat mystery box. Biasanya aku lihat di TV, sekarang aku lihat di depan mata. Wah, I'm so excited! Wah, rasanya deg-degan, tapi excited banget sih untuk masuk galeri baru ini dengan challenge yang baru. Wah, tapi bakal bikin apa ya hari ini? Welcome back di Galeri MasterChef Indonesia Season 13. Hari ini kita akan mulai tantangan pertama kalian. Selalu ingat, jadilah pemenang di setiap tantangan karena kalian tidak hanya harus menyajikan hidangan yang lezat, tetapi juga menunjukkan ketelitian kalian dalam mengolah sebuah hidangan. Di depan kalian sudah ada mystery box. Namun kali ini isi mystery box-nya bukan bahan makanan. Bukan bahan makanan, Chef. Apa ya? Apa alat masak? Tapi apa? Kata Chef Norman, isinya bukan bahan-bahan lagi. Tapi mungkin duplicate dish kali ya? Nanti kita lihat. Sekarang kita angkat bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, apa nih, men? Apa ya? Nah, silakan dibuka, silakan dibaca. Dan ternyata ini isinya resep, bukan bahan. Wah, ini pertama kali sih, karena sebelum-sebelumnya selalu adalah bahan makanan. Aku penasaran sih, ini resep apa ya? Buka buku resepnya, aku lihat bahan-bahan dan step by stepnya. Kayaknya sih ini bakal tradisional kue gitu, cuman kok nggak ada namanya. Yang ada di dalam resep itu adalah resep untuk balapis Manado. Ada yang pernah makan? Pernah, Chef? Pernah makan? Pernah bikin juga? Pernah, tapi udah lama, Chef. Oke. Bikin balapis Manado sih aku udah pernah masak, tapi udah lama sih. Jadi lupa-lupa inget nih caranya gimana. Balapis Manado, kue tradisional dari Sulawesi Utara. Dengan lapisan-lapisannya yang indah, teksturnya lembut, hasil perpaduan dari gurihnya santan, gula merah, dan aroma pandan yang memikat. Tantangan ini bukan sekedar membuat kue. Ini adalah ujian ketepatan. Mulai dari komposisi adonan, ketebalan lapisan, dan konsistensi tekstur dan warna. Ingat, satu lapis aja salah, maka kesempurnaan kue itu pasti akan hilang. Saya ingin melihat salah satu di antara kalian yang bisa menghadirkan balapis Manado yang lembut, yang cantik, dan tentu saja sempurna rasanya. Udah baca resep pun aku nggak begitu pandai, dan ini pastry pula tantangannya. Matilah aku hari ini. Semua bahan sudah kami sediakan. Pantry kami close, tapi kalian bisa menggunakan utensil room. Kami akan kasih waktu kalian 120 menit untuk menyelesaikan balapis Manado. 2 jam itu lama loh untuk masak. Berarti tantangan ini pasti susah. Bikin balapis Manado selama 120 menit, lengkap totalnya 12 lapisnya butuh waktu 1 jam sendiri karena per lapisnya estimasinya sekitar 5 menit. Ini sih mepet banget waktunya, tapi seharusnya cukup sih. Dimulai dari sekarang. Pada challenge pertama, kontestan akan menyajikan balapis Manado terbaiknya untuk memukau lidah para juri.
tantangan balapis Manado ini akan menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk aku karena aku bukan orang yang teliti dan balapis Manado ini membuatnya perlu ketelitian dan keterampilan. Walaupun nggak pernah bikin sebelumnya, setidaknya ini mirip banget kayak lapis kanji atau lapis beras. Semoga aku bisa eksekusi dengan baik. Dan let's do it! Sebelum dimulai aku buka resepnya, aku baca bolak-balik ada kali 10 kali. Karena resepnya ini wow banget loh, susah. Kan tinggal ngikutin instruksi aja. Kalau nggak bisa kan agak aneh ya, Master Chef gitu loh. Jujur dengan challenge ini pede banget. Yang penting kita follow aja. Resep aja nggak bakal menjamin. Teknik pun harus pintar-pintar nih. Nah, ketelitian pun juga nomor 1. Biasanya nih, kalau udah dikasih resep, ngegampangin. Jadi aku bener-bener fokus sih ngebaca resep ini dan pelajarin tekniknya. Aku tuh bener-bener teliti banget bacanya dan berulang kali. Aku yakin pasti di menunya ada plot twist. Kalau kita nggak baca jeli, step nomor 3 itu bener-bener dibikin biar kita fail. Hal pertama yang aku lakukan setelah baca resep adalah ngeblender pandan. Ini kayaknya bakal tough banget karena disuruh ngeblender 40 daun pandan. Sedangkan airnya cuma 100 ml. Aku takut dia tuh stuck gitu loh. Tuh kan bener dia tuh stuck. Padahal udah aku potong kecil-kecil. Tapi tetap aja dia tuh stuck. Ya, bikin pandan doang gampang. Tapi aku lihat di step pandan ini ada beberapa yang stuck. Harusnya itu kalian pakai power blender. Karena daunnya kan banyak, larutannya sedikit. Jadi kalau power blender gampang. Kalau blender biasa agak sulit. Daun pandan aku nggak ke blender. Aduh, pusing banget sih itu. Dan itu makan waktu banget. Dan pandanku kalau pakai air sesuai yang tertulis kok seret. Jadi aku harus tambahin air. Langsung kupikir mungkin air yang dimaksudkan itu adalah air setelah di blender yang diambil cuma segitu aja. Kulit pohonku ini agak ada orang ini ditambahkannya pula air. Potong dulu kecil-kecil baru kalian blender. Kayak mananya kalian ini? Resepnya itu pastry, harus exact supaya warna pandan ini maksimal. Blender pandan udah selesai, langsung deh. Habis itu aku langsung saring, and then aku langsung prepare untuk adonan balapisnya. Kemudian aku langsung manasin santan dengan gula sampai larut. And then adonan cair itu aku mix deh sama terigunya sampai tercampur rata. Aku cuman ngudek-ngudek itu doang. Aku juga nggak tahu aku ngapain. Kayak baca terus karena belum paham ini harusnya gimana sih. Karena aku bingung, aku nanya ke sebelah. Alfa, ini tuh gimana ya? Kok pandannya nggak direbus? Kata Alfa, hah? Kok direbus, Kak? Nggak usah. Memang itu hanya di blender untuk dapetin warnanya langsung dimasukin, disaring dulu. Oh my god, itu pandan udah gue rebus. Yang aku lihat airnya tidak berubah. Airnya menjadi putih. Wah, di situ aku panik, aku langsung blender pandan baru supaya warnanya hijau. Haduh. Kulihat di sampingku ada Alsya. Ditaruh Ella banyak air, jadi warna itu nggak maksimal. Perasaan aku pas lihat challenge-nya itu ngikutin buku resep, agak sedikit seneng tapi agak sedikit panik juga ya karena disuruh bikin balapis Manado dan aku belum pernah sama sekali cobain balapis Manado. Kalau dari challenge buku resep ini harusnya lebih memudahkan kan ya. Karena di sini instructionnya lumayan jelas juga, jadi ya doa aja semoga jadi ya. Tentunya kalau udah dikasih resep,
sedikit memudahkan, cuma kalau memasak kan bukan soal resep doang, ada teknik, ada metode. Jadi meskipun metodenya dari sini, kembali lagi pengalaman ya. Kalau orang udah sering sentuh bahan-bahan seperti ini, sering buat kue tradisional, pasti mereka lebih luwes. Tapi kalau aku sih akan sangat amat kaku. Aku harap hasilnya bisa lebih baik. Oh, aku yakin banget balapis Manadonya bisa selesai. Ini sekarang udah adonannya udah aku saring, tinggal aku campur aja pandan sama coklat, tinggal aku resting sebentar, habis aku kukus. Harapannya aku bisa menang, jadi ntar challenge udah nggak perlu masak. ...30 menit pertama aku udah on track. Step selanjutnya bikin adonannya. Ya, aku tinggal ngikutin resep aja sih. Aku udah mulai membagi kedua adonan itu menjadi pandan dan coklat. Lalu mengambil loyang dan dialasi dengan daun pisang sesuai dengan resep. Ketika campur-campurin itu kena jebakan di resep nomor 3. Ternyata harusnya jangan dimasukin semua coklatnya ke santan karena ada warna coklat dan ada warna hijau. Waduh, gawat ini. Mau nggak mau, saya harus buat lagi dari awal. Harusnya sih waktunya cukup. Tapi yang jadi masalah di sini tuh adalah bahannya yang mulai menipis dibanding nggak jadi, sehingga saya ke Benz Alipa untuk minta bahan-bahannya. Untungnya aku bener-bener baca dulu sampai berkali-kali baru bikin. Seru kan balapis Manado? Seru. Seru dong. Apalagi tadi kita tanya yang nyobain aja baru 2 dan itu udah lama. Itu lumayan bikin bingung loh, karena salah satu jajanan pasar yang cukup terkenal. Cukup terkenal. Di ya. setiap gerai jajanan pasar tuh pasti ada. Cuman memang agak mirip-mirip dengan lapis beras ya. Mirip, ini ya. agak mirip. Cuma flavornya aja yang di sini benar-benar dominan tuh, berasa sekali si coklatnya tuh khas gitu. Coklat dan pandannya Aroma tuh coklatnya khas. ya. Ya, ya. Cuma nanti susahnya mereka tuh sebenarnya harus baca resep dari awal sampai akhir dulu. Harusnya. Saya tuh curiganya. Iya. Mereka nggak baca dulu sampai akhir. Mereka baca Ntar salah. step 1, Salah satu step udah 2. habis semua. Itu yang saya khawatirin. Tapi lucu sih nanti ngeliat kalau seandainya ada yang jadi ya. Jadilah. Lapisnya ada yang tebel tipis. Ntar ada rongga. Ya, rongga. Kemungkinan jadinya mungkin. Cuman ya itu rata, tebal tipisnya. Enggak ada yang lucu, nanti ada yang lepas. Iya, sliding. Kadang-kadang sliding ya. Kelamaan. Ya. Atau kena air. Atau Jadi kena air. tetesan air dari atas tuh. Jadi waktu ditaruh adonan dia nggak nempel. Iya. Oke, kita lihat. Kalau yang bikin worry di makanan ini sih di lapis-lapisnya ya. Karena dia kan harus ada 12 lapisan. Dan itu cuman ada 1 adonan. Nih. Jadi yang jadi riskannya tuh ada di situ sih. Nah ini yang agak susah tuh sekarang, yaitu ngukus. Itu pasti, karena kan di panduannya tuh harus 80 mili ya. Jadi kita harus benar-benar ngukur untuk nuanginya, harus benar-benar 80 mili. Jadi di sana sih agak susahnya. Harus pakai gelas ukur, dia 80 mili. Mesti dituang per lapisnya. Aku cuma dapat gelas ukurnya 1. Anak-anak ini semua diambilin orang ini gelas ukur nih, tak dapat lagi awak. Kayak mana lagi? Mau aku cari pun ke dalam udah nggak ada. Ya udahlah. Kayak mana pun 1 ini harus bisa aku buat balapis ini, harus jadi. Menurutku nggak perlu pakai gelas sakar, yang penting bolanya sama. Jadi kan nggak selisih-selisih dikit nggak masalah ya. Tapi aku yakin adonan yang aku bagi ini sudah rata untuk 2 bagian. Sebelum adonan masuk ke loyang, tutup si kukusannya. Sebelumnya aku ikat dengan handuk supaya apa? Supaya uap si airnya tidak masuk dan netes ke adonan. Nanti kalau misalkan masuk kan teksturnya bakal bolong-bolong, ada cairan air itu. Teknik aku
Untuk kainnya, aku taruh langsung di atas kukusan dan langsung aku tutup. Karena biasanya kalau diikat malah ganggu dan berantakan tuh adonan. Setelah adonan udah selesai, aku lihat kanan kiri kok agak beda ya warnanya. Agak ragu dikit, warnanya sangat pastel. Sedangkan kanan kiri aku itu bener-bener coklat dan bener-bener hijau. Waduh, ya udah deh kita lihat aja, semoga enak. Setelah adonan kedua masuk, aku baru sadar. Ternyata setiap lapisan itu ada takarannya 80 mili. Nah, yang tadi aku masukin sepertinya kurang dari 80 mili. Ya udah, aku bongkar lagi tuh. Aku buang semuanya, aku bikin baru. Guys, waktu kalian tinggal 60 menit. Waktu sisa 60 menit, tapi lapisanku baru yang kelima. Ini kekejar nggak ya? Aku masih stuck di layer ketiga. Jujur di situ aku panik banget karena kalau menurut instructionnya di layer terakhir itu harus dikukus selama 20 menit. Sejauh ini step by step aku on track. Sepertinya bisa kali ya. Halo Alfa, Halo Chef. udah step keberapa? Ini 4. Ini udah 4 lapis. Betul. Tadi stepnya sesuai sama Udah sesuai. sudah. Sudah. Insya Allah. Nah, ini hati-hati pada saat step kamu ini pengukusan ya. Jadi jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu over nanti dia nggak akan nempel. Oke. Jadi itu akan menyebabkan lapisan yang nggak nempel longsor. Oke Chef. Ya. Thank you Chef. Kamu ini maksimal berapa menit? 5 menit. 5 menit. Ya, antara 4 sampai 5 menit masih Oke. aman. Ya. Pastikan ditimbang semuanya setiap lapisan harus rata, harus bagus karena itu bagian dari penilaian. Siap Chef. Oke? Siap Chef. Yang trikinya adalah kalau kelamaan ngukus antara lapisan yang mateng dan yang baru dituang itu bakal nggak mau nempel. Tapi kalau kecepetan, wah, tuang terus jadi lahar kayak gini karena yang bawah belum mateng. Ternyata satu lapisan itu tuh bener-bener lama banget matengnya. Dan aku langsung kayak agak panik ya, apakah cukup nih waktunya? Dan aku juga agak was-was sih dengan sisa waktunya. Halo Elsa. Halo Chef, Gimana bikin balapis Manado? Ini pertama kali berarti ya bikin pertama kali Chef. Aku Dan belum pernah nyobain juga? pernah coba kue lapis cuman kurang yakin itu sama apa enggak. Beda sama kue lapis yang maksud kamu warna Iya. merah itu kue pepe itu dia pasti lebih chewy, lebih teksturnya beda. Aku cuman pernah nyoba yang itu sih Chef. Tapi tadi stepnya sudah bener. Iya. Make sure. Jadi baca resep kan nggak one by one, tapi baca dulu semuanya, kamu pahamin baru eksekusi. Ini sudah lapisan terakhir. Belum Chef, ini masih mau yang ke-6. Mau yang Cuman keenam. aku agak struggle di ukurannya aja. Hati-hati jangan terlalu lama setiap lapisnya karena itu akan menyebabkan sliding ya. Jadi dia nggak akan nempel. Jadi kalau bisa ya mungkin antara 4-5 menit setiap lapisnya. Oke. Ya. Thank you Chef. Oke, good luck. Pertengahan nuang tiap lapisan, aku mulai lupa nih. Ini 12 lapis, harus gerak cepet deh ini. Terpaksa deh, aku harus kurangin waktu kukusannya jadi 4 menit. Hitung-hitungan sama waktu, kayaknya nggak sempet deh nih ngukus satu layer 5 menit pas. Nah, karena aku buru-buru, di layer ke-6 itu lapisannya kan coklat. Aku langsung masukin lapisan hijau. Biar ambles ke bawah. Aduh, ternyata belum ngeset. Tahu gitu harusnya sebelum nuang lapisan baru, aku mastiin dulu nih, lapisan atasnya dia udah solid bener belum ya? Walaupun belum 5 menit.
tinggal 45 menit. Waktu sisa 45, aku baru ada 4 lapis. Waduh, bisa nggak yo? Setelah layer keempat, ternyata adonan hijauku terkena coklat. Ya, gimana nih? Kayaknya aku harus buat ulang deh. Dengan waktu yang tersisa, dan waktu yang sebetulnya tadi terbuang, di loyang yang pertama, aku harap sih 12 layer, aku bisa selesain semuanya. Rizky, Halo, Chef. gimana? Bikin pastry apa rasanya? Cukup agak rumit ya, Chef. Oke, ini jadi adonan kamu. Tadi kamu dari awal udah baca resep nih. Betul, Chef. Cuman tadi saya agak sedikit miss di sini. Jadi Kenapa? larutkan coklat ini. Ini apa kamu ada coklatnya juga di sini? Betul, Chef. Meskipun saya sudah minta bahan-bahan dari Alifa, ternyata memang adonan yang warna hijau ini masih encer. Sehingga mau nggak mau, dibanding nggak jadi, saya campurin lah adonan coklat ke warna hijau. Sehingga warnanya itu jadi butek, geneh. Sorry, Chef. Peace. Lain kali kamu tahu, kamu mendingan baca dulu sampai habis, baru mulai. Ya. Baik. Ya. Baik. Oke, boleh sih. Tapi udah mulai? Udah mulai, Chef. Lapisannya Ya. ditimbang atau di takar ya? Saya timbang. Saya timbang. Ya. Ya. Pastiin ya, kalau aku dari lihat di sini banyak bubble. Ini Ya. nanti pengaruh di kelihatan bubble-nya nanti. Bolong-bolong. Oke. Careful. Baik, Chef. Thank you, Chef. Thank you. Sebenarnya saya kurang yakin, karena memang dari awal saya sudah salah langkah. Tapi apapun itu, yang terpenting jadi dulu deh. Jadi kan tinggal 45 menit lagi, tiba-tiba datang Chef Karen ke bench aku. Waduh, aku nervous juga lah ya kan ditanya Chef Karen. Bu Sandra, gimana? On track sih Chef ini. Nervous udah- gak? Hah? Nervous bikin kayak ginian? A little bit. Tapi tahu, kira-kira abis baca resep, kira-kira tahu stepnya? Tahu Chef, Mama sering buat. Oh, Mama sering buat. Jadi Iya, kamu pernah tapi makan dong? Enggak, maksudnya lapis yang Medan Chef, yang Oh, lapis dari Medan, tapi musnya mirip-mirip, Mirip. cuman ya bedanya resep. Itu Kalau ini kan pakai coklat tepung sama beras. pandannya. Iya. Ini pakai, oh no, actually balapis juga bisa pakai tepung beras. Oh, Jadi iya, Chef. terserah sih. Oh, kalau Iya, tepungnya iya. terserah. Ntar pengaruhnya sama teksturnya doang. Tapi ini lapisan keberapa? Ini yang ke-7 Chef. Ini lapisan udah ke-7 ya, berarti Iya. tinggal 5 lagi dong. Iya. Musnya keburu. Tapi ini oke, kelihatannya bagus. We'll see. Oke Semangat. Chef, thank you. See you later. Mudah itu balapis ini, yakin aku bisa. Udah setengah jalan memasak, aku kayaknya sih on track ya. Semoga di challenge pertama ini aku bisa menang ya. Aku merasa belum ada hal yang berarti, cuman masih ada satu kekhawatiran, apakah ini benar-benar bisa ngeset dan on time. Takutnya nanti pas dibalik, bocor. Dan yang aku takutkan terjadi di aku. Balapis aku lahar. Itu terjadi di lapisan 9 atau 10. Ya kan dikit lagi aku selesai, tapi malah jadi lahar. Nggak bisa, ini nggak bisa. 5 menit aku udah. Gak apa-apa, gedein aja dulu supaya ngeset. Waktu kalian tinggal 30 menit. Saya harap pada saat penyajian nanti yang berwarna coklat itu di atas. Siap, siap. Siap. Waktu sisa 30 menit. Waduh, aku masih 6 lapis. Wah, pasti ada yang kelebihan waktu tadi. Karena udah tinggal 30 menit, aku langsung Uber. Jadi perlapisan aku cuman kukus 2-3 menit.
Gimana Ichen? Ya chef, Loh, so iya. far So far so? good, hopefully. Sesuai dengan resep pokoknya aku bikinnya. Nah, ini nggak good nih. Oh, belum diratain. Nah, bukan. Bubble. Yang bubble itu ngaruh, hati-hati. Ya chef. Kelembutan, tekstur. Ini udah lapisan berapa? 10, 11. 10. Ini 11. 11. Jadi nggak ada masalah ya? So Harusnya. far belum ada masalah. Oke. Semoga sesuai. Awal mula ngelihat adonanku agak sedikit ada gelembung kecil-kecil itu mencurigakan juga. Apakah ini udah bener atau enggak? Soalnya emang aku nggak pernah bikin ini dan ini olahan apa juga sejujurnya itu aku nggak paham sama sekali. Awalnya, layer-layer awal aku itu nggak bubbly. Cuman makin lama kok makin banyak bubble ya. Akhirnya aku mutusin untuk ambil torcher untuk ilangin bubble-bubblenya sebelum aku kukus. Menurut aku, adonan aku bisa bubbly itu karena pas aku nimbang mungkin aku kebanyakan aduk. Jadi volume bubble-nya itu bertambah. Di menit 30-an, jujur aku panik banget sih. Pas Chef Juna datang ke bench aku itu. Gimana? Kayaknya aku nggak pede deh, Chef. Hah? Timbangannya... Nimbang apanya yang salah? Mungkin terigu kayaknya oke sih, Chef, konsistensi. Tapi paling cocoa powdernya aja. Kurang coklat? Iya, Chef. Kan harusnya kamu juga bisa pakai warna ya. Kalau kamu tahu timbangan kamu udah kurang berfungsi dengan baik, pas kamu ngaduk ternyata dia kurang, kan kamu bisa pakai mata, kamu tambahin gitu. Ya? Iya, Chef, betul. Selama konsistensinya tidak berubah. Iya, Chef. Ini udah lapisan berapa? Aku lapisan 8, Chef. Waduh, udah ke samping-samping. Ya nggak apa-apa sih, nanti kan dipotong ya. Iya, Chef. Thank you, Chef. Karena aku nggak tahu cara ngelapis daun pisangnya di loyang kayak gimana, jadi aku lapisin di samping juga, di bawah juga. Tapi katanya aman sih. Di 20 menit terakhir, aku beneran panik banget karena baru 8 lapis. Aku tungguin supaya ke 9. Aku ngecek balapis Manadonya itu pakai tusukan sate. Pas aku cek, itu tuh masih basah. Makanya aku ragu banget untuk nuangin lapisan yang terakhir. Tapi aku bingung, kenapa yang lain nggak ngecek? Sedangkan aku ngecek terus pakai tusukan sate. Kira-kira yang salah aku apa mereka ya? Kayaknya mereka deh yang salah. Karena ini follow the step, jujur setiap aku kasih layer, aku tidak ngepasin ataupun tidak ngecek-ngecek untuk pakai tusukan atau something. Karena aku yakin 5 menit itu udah waktu yang paling tepat diberikan. Jadi aku benar-benar percaya aja deh sama metode yang sudah diberikan. Guys, waktu tersisa 15 menit. Aku masih ada 15 menit untuk bikin lapisan-lapisan selanjutnya. Jadi ya udah, aku lanjutin. Harusnya setelah selesai perlapisan itu dikukus 20. Aku cuman 10. Melihat kegagalan punya aku sebenarnya masih banyak layer yang belum aku lapisi, tapi waktu udah mepet. Masih ada 3 layer lagi, itu tapi waktu 15 menit. Sebenarnya kan itu nggak ada waktu buat masaknya, karena setiap layer harus memakan waktu 5 menit. Wah, challenge kedua menanti nih sebenarnya. Lapisan ke-8, waktu udah mepet kali, cuma aku nggak menyerah. Aku gaskan terus adonan berikutnya supaya nggak terlalu dikit, at least 10-11 lah. Masa adonan 8 udah nyerah, gas terus. Mudah-mudahan kue-kue ini hasilnya bagus lah, hanya dengan doa dan usaha. Berjalannya waktu, entah itu 30 menit tersisa, 15 menit tersisa, atau 5 menit tersisa, aku masih sangat pede banget. Karena aku ngikutin setiap rule dan detailnya dengan baik. Oke,
Jadi ini sebenarnya ketelitian dan berpacu dengan waktu. Iya. Ya, pretty much sih itu ya. Ya, other than that kan baca resepi kalau mereka teliti itu akan menghasilkan hasil yang setidaknya Seharusnya presentable. sama dengan resep lah. Iya. Itu masalah waktu aja. Iya. Tadi aku sempat visit ke Rizky kan. Saya visit ke situ, dia melakukan kesalahan dari awal. Apa tuh? Jadi abis dia follow resepnya tuh dari 1, 2, 3. Jadi dia campur semua adonan dengan coklat. Nggak sebagian. Jadi warna pandannya itu kecampur sama coklat. ya bat ya gimana lagi. Terus ke satu lagi adalah tadi Alifa. Alifa problemnya cuman dia belum set, dituang sama adonan berikutnya. Jadi ya layernya pasti hancur. Oke. Tadi saya ke Elsa, ya belum bisa banyak lihat, cuman so far step yang dia lakukan bener. Oke. Ya hopefully dia bisa berhasil melewati challenge ini. Guys, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Guys, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. 5 menit terakhir, lapisan aku tuh belum jadi, baru 11 lapisan. Dan kayaknya nggak sempet. Ya, nggak tahu deh hasilnya gimana. Aku putuskan untuk tidak menyelesaikan layer ke-12. Aku langsung ambil adonan, aku yakin itu semua adonan udah set. 11 layer, aku masukin ke blast chiller. Karena kalau aku nggak ngambil keputusan cepat, pas aku di mold, pas masih panas-panas, takutnya beleber pula dia. Karena aku sudah cepet-cepet dan benar-benar kalang kabut, karena aku benar-benar sudah nggak bisa buat kayak gini-gini, dan aku benar-benar lupa berapa lapisan ini. Ya, Mama, tolong Mah, lupa aku berapa lapis, Mah. Dan waktu udah nunjukin 2 menit lagi, mau ngangkat cetakannya bener-bener takut banget sih. Dia udah balik nggak? Dia udah balik nggak? Aku takut. Akhirnya aku nekat balik aja daripada aku serving piring kosong. Tapi pas aku angkat ternyata hasilnya cantik banget dan aku buru-buru potong. Mendekati waktu habis dan harus plating, tapi balapisku masih belum set juga. Aduh, gimana nih? Oke, udah siap-siap dipotong ya. Waktunya tinggal 30 detik. Jadi atau tidak jadi, keluarkan dari steamer. Yes, chef. Yes, chef. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop, mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Siapa yang masih kerja langsung pressure test. Aduh, belum jadi. Ini juga berantakan. Bubble. Nggak sempet dinginin. Iya. Kurang lama sih kayaknya. Nggak balance rasanya. Kamu satu-satu langsung kerjain ya. Kamu nggak baca dulu semua, baru kamu kerjain. Nah, ketahuan nggak biasa baca.
Oke, kalian sudah menyelesaikan tantangan pertama. Tapi tadi waktu keliling ada yang nggak berhasil. Coba angkat tangan, siapa aja yang nggak berhasil? Wah, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nggak berhasil kenapa, Bunga? Lapisannya kurang, Chef. Oke, Jonathan. Kurang dari 12 juga, Chef. Kemal? Lapisannya cukup, tapi masih agak basah, Chef. Ada yang nggak bisa dibalik, keluar dari loyang? Saya, Chef. Miki, Ya, Chef. kenapa? Adonan yang pertama saya cuma ketetesan coklat. Akhirnya saya buat ulang. Tapi akhirnya yang buat ulang waktunya nggak cukup, Chef. Oke. Ibnu, kamu bisa dibalik? Bisa dibalik, Chef, tapi longsor, Chef. Itu namanya tidak bisa dibalik, Bapak. Ya. Jadi gimana mau sering-sering bikin pastry? Enggak, Chef. Kenapa? Bikin pastry susah. Masak pusing, stres. Dikasih pastry yang waktunya 2 jam, banyak nunggunya, stres. Tim challenge ribut, cekcok. Jadi maunya apa coba? Oke, jadi ada beberapa nama setelah kami visit yang rasanya kita lihat tuh menarik. Jadi kita akan panggil mereka ke depan. Pertama, Ichen, silakan bawa ke depan. Dipanggil juri pertama kali maju ke depan, jujur aku lumayan kaget. Soalnya sempat ngeliat di sekitarku beberapa juga hasilnya ada yang bagus. Dan aku nggak expect aku dipanggil. Orang pertama yang dipanggil Ichen. Ya, wajar lah ya. Queen of Dessert katanya. Ichen. Ya, Chef. Gimana rasanya? Baca resep. Lumayan challenging karena belum pernah bikin sebelumnya. Tadi ada pertanyaan sama Ichen ya, waktu aku visit. Chef, ini santannya gimana ya? Ya kan, ini santannya tuh dicampur air apa enggak? Jadi kalau kita kasih resep, kalian tuh mesti nalarnya jalan. Logika. Hampir tidak mungkin kalau misalnya kita bikin kue lapis, itu santan kental. Kamu kebayang nggak? Rasanya kayak apa? Gitu. Tapi kesulitan nggak ada? Hampir enggak lah ya? Nggak ada sih. Cukup Sesuai waktu resep. sampai mateng? Iya, Chef. Pernah bikin yang sama gak, Chan? Kayak lapis lainnya, Lapis kanji, lapis beras sudah pernah. Terus bedanya apa? Bedanya kalau lapis beras dominan tepung beras, sedangkan kalau lapis kanji dominan tepung tapioka atau aci. Iya, bukan. Bedanya dengan cara kamu buat ini, bedanya apa? Sehingga kamu mungkin tidak sempurna hasilnya. Bedanya yang versi ini lebih sulit untuk set daripada yang pada umumnya. Bubbly. Ada buih bergelembung. Gelembung. Busa, bukan busa. Gelembung udara. Karena aku nggak pernah bikin olahan ini sebelumnya, jadi bener-bener nggak tahu sama sekali kalau bubble di bagian dalam kecil-kecil itu bakalan bikin masalah di kali ini. Penampilan buat aku sih lumayan rapi ya. Jadi mungkin waktu kalian ngocok terlalu kenceng, itu pasti kita kan masukin udara ke dalamnya. So far sih, I'm happy. Ichen, Iya, Chef. tadi udah dijelasin ya. Satu lagi saya mau nambahin, teksturnya ini agak sedikit blenyek. Kok bisa blenyek sih, Chen? Pasti kamu ngukusnya itu kurang lama. Kalau rasa hampir mendekati. Hampir mendekati adalah kata-kata yang tepat. Di sini cuman terlihat setiap lapisan coklat kamu itu agak bleber. Ya kalau kita lihat tuh ya beberapa tuh ya. Saya juga kurang tahu, mungkin waktunya terlalu cepat menuangkan si coklat sebelum yang hijaunya set. Ya, jadi timing is everything. Oke, thank you, Chen. Thank you, Chef. Untuk aku yang baru pertama kali bikin balapis Manado dan dibilang almost perfect walaupun ada bubble-bubble-nya. Thank you, Chef. Elsa. Tiba-tiba nama aku dipanggil. Hah? Ini beneran, Chef? Gimana Elsa, challenge-nya? Cukup happy sih. Memang agak challenging, tapi untungnya lumayan bisa ngikutin instruksinya.
Elsa tadi per adonan berapa gram? 80 gram. 80. Pakai timbangan apa pakai? Pakai timbangan. Pakai timbangan. Elsa, pertama kali bikin balapis Manado dan belum pernah nyobain sebelumnya. Belum pernah. Buat saya lumayan sama, mirip-mirip kayak Ichen, hampir mendekati. Kelebihan kamu nggak ada bubbling, kemudian rasanya lebih flavorful, teksturnya juga sedikit lebih bagus daripada Ichen punya. Wah, hebat sih Elsa. Kayaknya dia ngukusnya duluan deh, makanya rasanya tuh dapat banget. Kekurangan kamu masih belum rata ya antara satu lapis ke lapisan lainnya. Ini kalau secara rasa dia lumayan on point ya. Jadi pandannya benar-benar terasa pandan, coklatnya benar-benar terasa coklat. Kita makan di mulut, terlumat bersama, itu saling melengkapi. That's the good thing. The bad thing, tangan kamu jelek. Motong aja berusuk kayak gitu tuh. Kamu nggak sabaran, itu kamu masih ada waktu. Kami lihat tadi, kamu udah main potong aja, itu masih belum set dengan baik. Padahal produknya itu udah oke lah, boleh dibilang teksturnya. Tercoak ya. Elsa, benar kata Chef Norman sama si Chef Yuna ya. Aku nggak tahu apa yang kamu lakuin, teknik kamu gimana waktu kerjaan. Tadi aku nggak visit ke kamu. Kamu itu paling balance dari semua. Cuman ada sebagian dari Ichen, dari beberapa, itu pandannya keluar rasa rumputnya. Sedangkan di kamu aku nggak dapet itu. Nggak overpowering rasa pandannya. Jadi balance sama coklat tuh, jadi pas dimakan, terus teksturnya bisa lembut. Iya gak sih? Kerasa gak sih? Betul. Kayak melting in your Yeah. mouth gitu. Ya. Thank you. So ya, it's a good thing. Cuman aku nggak tahu kenapa, is it me only? Tapi kenapa kamu punya kelihatan lebih pendek ya? Iya gak sih? 80 Iya, apa mili. karena Is it me? Atau ya apa gara-gara piringnya cekung? Mungkin Piringnya ilusi gelap. dari piring ya. Kalau piring kamu datar, mungkin pemilihan piringnya kalau datar, jadi kelihatannya lebih tinggi. Ya, that's right. Ya, itu aja kalau dari saya. Thank you, Chef. Thank you. Dan dapat komentar positif, aku bangga banget sih. Cuman nggak tahu lagi ya, ini bakalan ada yang lebih bagus nggak sih daripada punyaku? Next, Stephanie. Aku orang ketiga dipanggil. Kok bisa? Jujur aku nggak expect sih. Puas dengan hasilnya? Bisa lebih baik lagi sih, Chef. Terus ini kurangnya apa? Kurang lama tadi pas terakhir kukusnya. Kenapa dia ketawa? Deg-degan. Saya juga deg-degan kalau dia ketawa sama udah aneh-aneh, saya juga deg-degan. Oke, secara flavor ini santannya masih lebih terlalu overpowering ya. Jadi I don't know how, coklatnya agak mendem, apalagi pandannya. Dan secara looks, kamu cocok jadi kontraktor sih. Karena lapisan bawah itu lebih tebal dari atas. Jadi fondasi harus kuat ya. It's not even. Anehnya atasnya agak tipis, bawahnya agak lebih tebal. Ditakar nggak sih 80 mili? Ada, Chef. Ini pas di kukusan loyangnya agak tilted sedikit, jadi kayak satu side kayak lebih tebal. Oke. Stephanie, kalau ini sih teksturnya sih ya, Ichen punya lebih firm. Elsa punya is melting. Kamu in between. In between. Ih, tapi aku nggak tahu kenapa Elsa taruh apa sih. Kamu punya tuh pas dimakan tuh balance aja. Sama mungkin ya, saya ngerti kamu mau kurangin gula. Tapi mungkin itu memang harus gulanya sedikit lebih up untuk balance si pandan sama coklatnya. Kamu ngurangin gulanya? Kurangin sedikit kayak 20 gram gitu. Terus gunanya ada resep apa? Karena dari kemarin ada feedback dari chef kayak dessertnya aku agak kemanisan, so. Ya, dari kemarin kan kamu nggak ngikutin resep. Ini kan judul challenge-nya aja, follow the recipe. Well, it's my bad sih kalau dipikir-pikir sekarang karena ini kan challenge-nya harus ikutin resep. Kenapa aku bisa sebodoh itu ngurangin gula? Padahal udah ada resepnya. Stephanie, rasa santannya terlalu kuat, tapi saya kehilangan rasa gurih. Saya juga bingung ya, jadi rasa santannya ada, terus rasa manis. Jadi santan dan manis tapi nggak ada
gurihnya. Saya nggak tahu tadi kamu kasih garam atau enggak. Terus untuk teksturnya agak sedikit belenyek di bagian tengahnya. Terima kasih, Stephanie. Thank you, Chef. Walaupun komentarnya ada yang bagus, ada yang jelek, aku make sure nanti di next challenge-nya aku bakal jauh lebih baik lagi. Angel. Sebenarnya aku aja pengen ngetawain balapis aku. Gimana kalau komentar juri ya? Aku lihat dari bench aku, Angel memang salah satu yang balapisnya paling rapi sih. Jadi fair lah dia maju. Gimana Angel? Puas? Sedikit puas, tapi rada nggak puas karena tadi di bagian akhir masih panas aku potong, jadi dia rada berantakan. Tadi menit keberapa udah mulai steam? Steam dari menit ke 75 ya. 75. Pokoknya endingnya aku 15 menit, kurang 15.